memperkenalkan diri ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didi Sujatmiko. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro. Halo guru. Senang bertemu dengan guru. Setelah sekian lama saya nonton podcast guru dari saya SMA sampai sekarang semester 7. Akhirnya melihat guru secara langsung. Yeay. Kalau kasih peci mirip ya. Oh ya, kita kembali kan? Oh ya guru, saya mau tanya. Dari yang guru sampaikan tadi kan saya pernah ada pikiran sebelumnya seperti itu. Sejak saya masih sekolah di MI, saya orangnya rebel dan suka bertanya. Tapi banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh guru-guru saya. Akhirnya saya tanya sendiri. Dan saya ada pikiran, kenapa orang suka segregasi atau memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu yang dianggap ilmu akhirat. Dan saya berpikir, apakah kalau seumpamanya kita belajar ilmu yang mereka anggap ilmu dunia kan, kita berarti bisa langsung konkret kan? Seperti saat kita belajar, seumpamanya saya coding, terus saya bisa dapat hasilnya. Seumpamanya saya bisnis, dapat hasilnya. Apakah kita harus mati dulu untuk dapat hasil dari ilmu yang dianggap ilmu akhirat itu? Kurang lebih begitu. Terima kasih. Thank you Mas Didi. Kita dulu. Kita mundur. Atau mau langsung dijawab? Di audiensnya itu kata muridnya, saya sibuk sekarang kerja karena keluarnya lagi ada utang belum lunas untuk bayar kontrakan rumah. Jadi saya kerja ngegojeknya itu, ngegrabnya itu lebih lama. Ya jangan gitulah, karena yang paling penting itu akhirat. Kalau misalkan kamu ngaji di sini kan kamu dapat berkah, dapat ilmu, dapat apa. Nah ustaznya kayak gitu, saya langsung komplain. Dalam Islam, laki-laki yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, setiap uang yang disetorkan ke istrinya itu pahalanya lebih besar daripada keringat dan darah para syuhada, lebih besar daripada orang yang membebaskan para budak. Itu dalam Islam begitu. Jadi, tapi karena si ustadznya, saya mohon maaf ya, sekuler, dia menganggap bekerja itu duniawi, sedangkan ngaji itu ukhrawi. Padahal yang saya bilang tadi, mengaji bisa duniawi, bisa ukhrawi, tergantung niatnya. Dan kerja, saat dia mengatakan bahwa ini untuk keluarga saya karena untuk bayar kontrakan, bayar sewa rumah itu, maka itu jelas itu adalah untuk kehidupan akhiratnya. Dunianya iya, akhiratnya iya. Dalam Islam nggak pernah dipisahkan yang kayak gitu. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, apakah kita hanya akan mendapatkan di akhirat saja? Ya tidak. Kalau misalkan kita menjalankan syariat Islam, kan dijanjikan sama Allah pasti akan makmur dan penuh keberkahan. Siapa bangsa yang menjalankan Islam, yang taat kepada Allah, maka kemakmuran akan datang padanya. Nah, taatnya itu apa? Ya bukan hanya urusan akhirat, ya pasti urusan dunia. Misalkan gini, Indonesia adalah negara kedua yang paling religius menurut PEW Research. Kedua paling religius. Pertama Mesir. Nah, gimana paling religiusnya? Karena pas ditanya, kami sangat peduli pada ajaran agama. Tapi walaupun paling peduli pada ajaran agama, buang sampah di mana-mana. Ya syariatnya mana? Katanya peduli pada agama. Di dalam Islam dilarang buang sampah sembarangan. Itu syariatnya di mana? Dilanggar aja. Dalam Islam kita nggak boleh korupsi. Korupsinya merajalela. Dalam Islam, tempatkan seseorang itu pada tempatnya. Siapa institusi atau lembaga atau negara yang dikuasai bukan oleh orang ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Gitu kan? Sekarang orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Indonesia, banyak diantaranya dia nggak kompeten. Orang baca visi misi aja baca, nggak ditalar gitu, karena baca aja, karena nggak ngerti. Nah, itu artinya apa? Katanya negara Islam, tapi nggak mau menjalankan syariat Islam. Kalau mau menjalankan syariat Islam, ya semuanya. Nah, biar apa? Biar makmur. Coba kalau misalkan seandainya masyarakat Indonesia itu tidak korupsi, makmur. Seandainya masyarakat Indonesia itu suka membaca, makmur. Seandainya di Indonesia tidak ada sampah yang bertebaran di mana-mana, pariwisata naik 100 kali lipat. Kita itu pemandangannya sudah sangat indah. Tapi kenapa tidak laku sebagai pariwisata hanya di Bali yang laku?
Karena apa? Karena tata kotanya tidak tertata, sampah bertebaran di mana-mana, atau sampah dibakar menciptakan polusi baru. Itu di mana penegakan syariat Islamnya? Coba seandainya syariat Islam diterapkan, itu hilangkan semuanya. Tapi kan katanya bakar sampah itu bukan bagian dari syariat Islam, karena itu kan ilmu dunia. Nah itulah masalahnya, sekularisme itulah yang pada akhirnya membuat kita ketika kita taat agama, kita malah meninggalkan dunia. Karena yang tadi itu. Jadi kalau misalkan taat pada agama, insya Allah semuanya pasti akan baik. Tapi kita tidak memilih itu. Karena apa? Ya karena taat pada agama itu berarti ziarah kubur ke makam para wali. Ya itu bagian dari ibadah, boleh bagian dari ibadah. Tapi saya mohon maaf ya, saya waktu datang ke makam ziarah para wali itu banyak yang ngemis-ngemis maksa. Di sini ada nggak? Nah itu kan di mana syariat Islamnya gitu. Ada orang yang mau bangun masjid di pinggir jalan ngemis-ngemis. Kan dalam Islam mengemis itu hanya boleh dalam 3 hal kan. Kalau punya utang, kita nggak ada kesempatan bayar. Kalau kita miskin, sampai nggak ada untuk dikasih untuk makan. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa. Tapi berarti apa? Berarti renovasi masjid itu nggak boleh ngemis-ngemis. Tapi kita demi masjid kita nyari sumbangan. Kan jadi gak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya malu-maluin. Manajer saya itu mualaf Cina mualaf. Nah dia tuh bapaknya pembenci Islam. Kenapa bapaknya pembenci Islam? Karena bapaknya itu punya toko di depan pesantren. Pesantren itu di ini. Ya. Ini sepupu saya. Oh, Suka nonton juga. tapi bentuknya lain ya. Iya, beda orang tua. Beda itu. Kucing saya juga suka nonton podcast. Oh, Punyanya dulu, tapi setelah 5 menit dia kabur. jadi Saya punya sesuatu. apa ini? Diambil aja. Tuh, anggapan saya sesuatu. Oh ini. Oh, iya. Oh, ini yang realistis. Coba, guru buka. Coba ini. Saya penasaran nih. Ini dari sini. Open here. Oh, open here. Ya, Kenapa nggak dari sini aja ini nggak disolasiin nggak apa? ya ini yang buat. Ini kita sedang mereview guru gembul. Ini kita putari dulu. Guru gembul. Ini suka main WWE ya ini. Smackdown Dulu. Masih Mantan. punya PS gak? Masih. Masih itu ya. Apa ini? Wah, ayo kita buka. Perlahan, slowly. Wah, ini penasaran guru. Wah, Weh. saya Apa sering itu? lihat di meja guru kan pas podcast biasanya guru gembul itu gabut itu. Iya. Kayak mainan sedotan, mainan Bolpen. apapun itu, bolpen atau mainan robot-robotan. Nah, saya rasa ini bisa dipajang di meja guru. Iya, ini bisa dipajang ini. Ini Saya tadi mau pajang. bikin tadi malam ini saya. Oh iya? Ya, ini saya bikinnya pakai 3D printer. Oh. Jadi ini habis saya cat tadi malam. Wah, luar biasa. Terima kasih dikit ya. Ya. Saya bakal simpan ini di meja. Ya, Di meja di dalam studio. terima kasih juga sudah membuat banyak video yang menarik. Oh, ya menarik dan mendorong ya. Ya, Saya masukin lagi ininya ya. ya. Ini saya bawa, ininya nggak saya bawa. Gak apa-apa. Yang penting hati-hati. Nanti kalau sampai Bandung. Iya, pastilah ini. Oh, open ear-nya tapi lucu juga open ear. Ini saya buat. Ini saya masukin aja. Ini guru udah kabur duluan ya. Acaranya belum selesai. Oh, caranya belum selesai. Kata panitianya udah. Kayaknya pesertanya juga kabur deh. Ya, ini saya kabur mencari. Untuk Saya salah satunya. Iya. Amin. saya mau foto sama guru. Loh. Iya udah.